Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurlaili. Nomor induk mahasiswa saya 103200027. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara B. Di sini saya akan membacakan hasil dari makalah saya yang berjudul Al-Umuru Bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung niat atau tujuannya. Bab 1. Pembahasan. Niat merupakan hal yang memiliki kedudukan penting dalam kajian Islam, khususnya kajian hukum Islam. Dengan sebab niat, seseorang bisa mendapat ganjaran pahala atau justru terjatuh dalam perbuatan dosa. Bahkan seseorang dikategorikan sebagai orang berdosa meskipun melakukan ibadah. Misalnya, seseorang yang melakukan sholat, seharusnya ia mendapatkan pahala dari ibadahnya. Tapi, dengan sebab niatnya yang ingin dipuji oleh orang lain, maka justru ia diklaim sebagai orang yang melakukan syirik. Sebaliknya pula, seseorang akan mendapatkan pahala hanya dengan berniat, meskipun ia belum sempat melakukan suatu pekerjaan. Seperti orang yang berniat ingin sholat tengah malam, tetapi ia malah tertidur sampai pagi, maka ia mendapatkan pahala dari sholat malam. Bab kedua, pembahasan. Yang pertama, pengertian kaidah. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Bila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah hal yang haram meskipun tampaknya baik, maka hukum perkara tersebut haram. Sebaliknya, apabila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah baik meskipun kelihatannya biasa-biasa saja, maka hukum perkara tersebut adalah baik. Lafadz al-umuru merupakan bentuk jamak dari kata tunggal al-amru yang secara bahasa berarti perbuatan atau tingkah. Seperti ucapan umuru fulan mustaqimah, yang artinya beberapa tingkah laku fulan lurus. Namun yang dimaksud di sini bukan al-amru dalam pengertian ini. Yang dikehendaki di sini adalah dalam pengertian perbuatan, yang bentuk jamaknya adalah al-umuru. Karena yang dimaksud perbuatan adalah gerakan anggota tubuh, maka perkataan bisa masuk dalam kategori perbuatan, karena perkataan juga merupakan gerakan anggota tubuh, yaitu gerak lisan. Yang dikehendaki dalam bahasan kaidah al-umuru bimaqasidiha dalam tindakan adalah setiap tujuan atau niat yang terimplementasi dalam tindakan atau perbuatan yang nyata atau dzahir. Berdasarkan kaidah ini, niat yang tidak direalisasikan dengan perbuatan nyata, maka tidak akan berimplikasi pada wujud hukum syar'i. Mengenai perbuatan atau perkataan yang tidak dibarengi niat, maka perlu dirinci terlebih dahulu. Apakah perbuatan dan perkataan termasuk lafal yang sharih atau yang tidak sharih? Jika termasuk lafal sharih, maka untuk menentukan hukumnya tidak harus tergantung pada niat, sebab dengan hasil perbuatannya saja sudah cukup untuk menentukan dampak hukumnya. Karena perbuatan yang sharih itu serupa dengan niat, maka untuk menentukan hukum di sini tidak butuh niat. Sedangkan lafal yang tidak sharih atau perkataan yang samar bisa berbeda-beda hukumnya disebabkan karena perbedaan tujuan dari si pelaku. Untuk lebih memperjelas maksud dari kaidah ini, jika dikaitkan dengan larangan, maka perlu diketahui bahwa apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang diharamkan dengan tujuan atau niat menjauhi larangan syar'i, maka orang itu memperoleh balasan pahala karena
usaha dan niatnya. Namun jika meninggalkan larangan atau maksiat hanya berdasarkan tabiat atau watak, maka hal semacam itu disebut kecenderungan atau kebiasaan yang sama sekali tidak ada nilai pahala. Makna dan tujuan niat. Lafal niat merupakan bentuk masdar dari kata nawa. Secara bahasa artinya bermaksud atas sesuatu. Seperti ucapan nawaitu yang artinya saya bermaksud atau sengaja. Secara terminologi fikih, niat adalah kesengajaan untuk melakukan ketaatan dan pendekatan kepada Allah dengan cara melakukan perbuatan atau dengan cara meninggalkannya. Niat merupakan pembahasan yang mendominasi dalam bab-bab fikih. Bahkan Ibnu Nujaim menjadikan pembahasan tentang niat untuk amal akhirat sebagai kaidah pertama, yaitu kaidah la sawaba illa bin niyat. Namun jika dicermati secara mendalam akan terlihat jelas bahwa kaidah tentang niat ini meskipun memfokuskan pembahasannya pada sisi ukhrawi, tetapi sebenarnya sudah termuat dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha. Karena lafadz al-umuru menunjukkan arti umum. Demikian pula lafadz maqasidiha atau tujuan-tujuannya juga menunjukkan arti umum. Karena tujuan dari sebuah amal bisa menyangkut hal-hal yang bisa diharapkan pahalanya dan yang tidak bisa diharapkan pahalanya. Dengan demikian, secara substansi, kaidah la sawaba illa binniyat sudah terkandung dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha. Mengacu pada keterangan tersebut, berarti al-umuru bimaqasidiha merupakan kaidah yang ringkas lafalnya. Tujuan terpenting dari niat. Tujuan terpenting dari niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan niat dan membedakan suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Sebagai contoh, seorang yang menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa seperti makan, bisa karena bersangkutan memang pantangan terhadap makanan pada saat itu, karena membahayakan, karena sedang dalam pengobatan, karena tidak suka atau maksud lainnya. Begitu pula orang yang duduk di masjid, bisa karena kelelahan ingin istirahat, bisa karena ingin iktikaf, bisa sekedar melihat-lihat saja atau yang lainnya. Selain itu, niat juga berfungsi untuk memurnikan tujuan ibadah. Seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba semata-mata ditujukan kepada Allah. Untuk bisa sampai ke tujuan tersebut, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah dengan niat. Hanya orang yang melakukan ibadah dan memurnikan ketaatannya yang bisa mengetahui dan merasakan manfaat dari ibadah. Oleh sebab itu, niat tidak bisa diwakilkan, kecuali bersamaan dengan mewakilkan ibadahnya, seperti dalam praktek pembagian zakat, penyembelihan hewan kurban, mengganti puasa mayit, dan mengganti haji. Dasar hukum kaidah. Kaidah tentang niat ini merupakan yang terpenting dan sangat dalam maknanya dibandingkan dengan kaidah-kaidah lainnya dalam fikih Islam. Para ulama fikih memberikan perhatian lebih pada kaidah ini. Mereka mengomentari dan mengembangkannya dalam cabang-cabang kaidah lain. Ini disebabkan sebagian besar dari hukum syar'i berputar di sekitar kaidah ini. Dasar yang digunakan sebagai pijakan kaidah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih.
Hadis di atas diriwayatkan oleh 5 imam yang terkenal lainnya. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini berkali-kali di kitabnya. Mengacu pada fenomena kaidah yang diilhami oleh hadis di atas, Ibnu Rajab menyatakan kaidah ini merupakan ungkapan universal dan mengakomodir seluruh persoalan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terakomodir dalam kaidah ini. Segala macam bentuk sikap dan aktivitas perbuatan seseorang tidak akan pernah dianggap atau berpengaruh oleh syar'i kecuali dilandasi dengan niat. Apabila niatnya baik, maka nilai perbuatannya menjadi baik. Namun apabila niatnya tidak baik, maka nilai perbuatannya menjadi tidak baik. Oleh sebab itu, niat adalah syarat sah dari suatu amal. Tanpa adanya niat, sebuah amal bagaikan tubuh tanpa jiwa yang tidak ada artinya. Pemahaman semacam ini adalah pendapat yang dilontarkan oleh kelompok Syafi'iyah, yaitu niat merupakan syarat sahnya sebuah amal. Berbeda halnya dengan pendapat Hanafiyah. Bagi mereka, niat itu adalah syarat sempurnanya suatu amal. Masalah yang terkait dengan kaidah. Menurut Imam Mahdi, hadis tentang niat tersebut berada pada 30 bab ilmu, sedangkan menurut Imam Syafi'i masuk pada 70 bab ilmu. Di antaranya yang seperempat masuk pada masalah ibadah seperti wudhu, mandi wajib dan mandi sunnah, tayamum, menghilangkan najis, dan lain-lain. Di antara masalah-masalah transaksi atau muamalah dan sesamanya yang masuk dalam kaidah ini adalah menggunakan bahasa sindiran dalam akad jual beli, hibah, wakaf, hutang, dan lain sebagainya. Di antara masalah sanksi kriminalitas yang termuat dalam kaidah ini adalah masalah kisos, baik berupa pembunuhan atau pencitraan, mencuri, murtad, nikah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bab 3, kesimpulan dari isi yang tadi, yaitu al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara itu tergantung tujuan atau niatnya. Niat adalah kesengajaan untuk melakukan ketaatan dan pendekatan kepada Allah dengan cara melakukan perbuatan atau dengan cara meninggalkannya. Niat merupakan pembahasan yang mendominasi pada bab-bab fikih. Segala macam bentuk sikap dan aktivitas perbuatan seseorang tidak akan pernah dianggap atau berpengaruh oleh syar'i kecuali dilandasi dengan niat. Apabila niatnya baik, maka perbuatannya menjadi baik. Dan jika niatnya tidak baik, maka nilai perbuatannya menjadi tidak baik pula. Oleh sebab itu, niat adalah syarat sah dari sebuah amal. Tanpa adanya niat, sebuah amal bagaikan tubuh tanpa jiwa yang tidak ada artinya. Menurut mazhab Syafi'i, niat merupakan syarat sah sebuah amal. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, niat merupakan syarat sempurnanya suatu amal. Masalah-masalah yang terkait dengan kaidah ini diantaranya masalah-masalah transaksi atau muamalah seperti jual beli, wakaf, hibah, dan lain-lain. Di antara masalah sanksi kriminalitas yaitu seperti pembunuhan maupun pencitraan, mencuri, murtad, dan nikah. Sekian makalah yang tadi saya bacakan. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.